Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Namaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hasalat tamassuki bi kitabil wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalat al khair ibtigha wajhillahi wa mardatihi wa thawabi wa qurbih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma atina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamna bil afiyah ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi kutubi bidaraini. Udah ya, sebagai pembukaan tadi. Untuk next ujian ya, kalian lebih lebih giat lagi ya. Ditingkatkan lagi. Ya mungkin sekarang hadiahnya cuma itu, mungkin untuk kedepannya bisa lebih besar. Sekarang kita ke bab yang kedua. Kemarin selama 1 bulan penuh kita sudah mendalami tentang babul adab ya. Ya semoga adab kalian semakin berubah ya. Kedepannya lebih baik. Yang biasanya di rumah atau di keluarganya atau di masyarakatnya masih seperti itu ya, dengan kita mempelajari beberapa hadis kemarin tahassan, jadi meningkat, lebih baik tentang adab kepada orang yang lebih dewasa dan sebagainya. Kemudian sekarang kita mempelajari tentang babul birri wassilah. Babul birri wassilah. Bab tentang albir. Apa yang dimaksud dengan albir? Albir itu adalah at-tawassu fi fi'lil khair. Jadi ya intinya perbuatan baik. Semua yang mengandung kebaikan atau unsur kebaikan itu adalah albir. Berbakti kepada orang tua, menolong tetangga dengan tidak pilih-pilih ya. Kalau Hanif ya sukanya pilih-pilih. Kemudian menolong teman dan sebagainya. Intinya albir di sini adalah berbuat baik. Baikan ya. Adapun asilah itu kayak perantara ya. Ma yusalu bihi asyai'. Bisa ma yusalu bihi atau ma ya sesuatu yang dia itu memperantarakan gitu ya, menghubungkan kepada sesuatu. Asilah adalah perantara bahasanya seperti itu. Coba dibaca Hambali hadis nomor 1. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yumsaka lahu fi rizqihi wa an yusalahu fi atharihi falyasil rahimah. Akhrajahu Bukhari. Ustaz menerangkan secara zahir hadis dulu, baru nanti Ustaz terangkan ke poinnya. Man ahabba ayyuba saqalahu fi rizqi. Barang siapa yang dia itu ingin diluaskan, basaqa yaba sufu, diluaskan, dibanyakkan, fi rizqihi, dalam rizki dia, dalam ya, mendapatkan sesuatu ya, rizki. Rizki itu kan enggak cuman uang. Bisa makan, apalagi rizki ya, sesuatu kebutuhan lah ya. Jadi nggak cuman materi saja. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi, kemudian ditangguhkan fi atharihi ya, ini maksudnya adalah dalam umur dia. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia itu suka bersilaturahim. Adapun makna arti daripada silaturahim itu adalah berbuat baik kepada orang-orang terdekat, bisa saudara, bisa teman, bisa kerabat, bisa
kenalan. Wa huwa man bainaka wa bainahu qarabah min jihati rijal aw nisa. Ya intinya kalian punya kedekatan gitu ya antara ya mungkin teman, saudara gitu. Bisa dari perempuan maupun laki-laki. Wa takunu biziarah wa bil qaulil hasan. Dan yang namanya silaturahim ini bisa dengan mengunjungi. Bisa dengan mengunjungi, bisa dengan mengucapkan perbuatan yang baik. Wasu'al anil hal, dan juga menanyakan tentang kabar. Gimana kabarmu gini. Misalkan Anca ke Dahlan, gimana Lan kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada lowongan nggak? Gitu. Ya biasanya kalau kita dengan bersilaturahim maka akan menambah pintu rezeki dalam hal yaitu tadi kita sering berhubungan dengan banyak orang. Oh iya kemarin tuh ada kebetulan ya gitu kan. Kan kita tidak tahu. Misalkan Reksa ke Hanif misalkan lagi iseng-iseng gitu kan ke Jakarta. Nih ada nggak nih? Nah, jadi imam nih. Oh kemarin ada itu kebetulan itu kosong penjaga makam. Makanya kalian kalau ingin menambah rezeki yaitu sering-sering silaturahim. Ya kan betul nggak? Siapa tahu yang kita datangi, yang kita kunjungi dia itu mendapatkan memberikan keberkahan ke kita, memberikan atau membukakan pintu rezeki ke kita. Yang awalnya kita tidak ada tujuan, hanya ingin bertanya kabar, tahu-taunya mendapatkan rezeki. Gitu ya. Wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Dan bersilaturahim juga itu bisa menambah panjang. Betul nggak? Kalian pernah mendengar ayat faida ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala? Bukankah umur seseorang itu sudah ditentukan, sudah ditetapkan dalam lauhul mahfuz? Bertentangan nggak dengan hadis ini? Seakan-akan seperti maksudnya seakan-akan kan seperti bertentangan. Masa iya gitu kan? Dengan kita bersilaturahim umur kita menjadi lebih panjang. Padahal resiko juga, betul nggak? Kalian keluar gitu kan? Keluar naik motor, naik mobil. Nanti di tengah jalan, ya naudzubillah bisa jadi ada kecelakaan. Atau bisa jadi kasus pencopetan, pembegalan, betul nggak? Ya, kalau kalian malam-malam misalkan keluar malam-malam jam 12 walaupun niatnya adalah silaturahim. Bahasanya bukan silaturahim, main-main ya. Tapi diolah katanya jadi silaturahim. Kita nggak tahu kan? Fa idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, maka ajal tersebut tidak bisa didahulukan dan juga tidak bisa ditangguhkan. Kalau matinya hari ini ya hari ini, matinya besok ya besok. Maksud daripada hadis ini adalah hanya sebagai kinayah. Kinayah itu kayak kata-kata yang tidak asli ya. Sebagai apa? Agar mendapatkan keberkahan dalam umur dia. Yaitu dengan mendapatkan taufik dalam ketaatan. Dan untuk membangun waktunya dalam hal agar dia itu mendapatkan kebaikan atau sesuatu yang bermanfaat untuk atau baginya di akhirat nanti. Dan kemudian menjaga waktunya atau umur dia daripada sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau misalkan kita silaturahim itu kan pasti kita menambah manfaat, betul nggak? Nggak mungkin kita pergi ke tempat teman tanpa kita ada manfaat di situ. Ada nggak? Kita tidak mendapatkan manfaat. Pasti ada manfaat. Setidaknya kita senang gitu ya. Kita senang. Idkhulus surur alal ghair. Misalkan kita kedatangan teman, pasti kita senang. Udah lama kita nggak bersua. Udah lama kita tidak
berjumpa. Kemudian kedatangan teman akhirnya apa? Menjadi tenang. Pikiran jadi nggak kaku, nggak stres gitu. Karena kedatangan orang yang kita cintai sebagai teman. Berlaku laki-laki dan perempuan. Jadi memang selain menambah rezeki juga bisa menambah umur. Dalam hal apa? Keberkahan dalam umur. Yaitu apa? Dengan kita berbuat kebaikan kepada seseorang yang kita kunjungi. Gitu ya. Maksud daripada menambah rezeki adalah bukan ya itu tadi, dengan efek kita mengunjungi. Misalkan kita kan nggak tahu ya 10 tahun yang akan datang. Misalkan si Adi misalnya, dia pembisnis, dia sukses. Nah, kemudian saat itu Ihsan misalkan dia butuh gitu ya, butuh pekerjaan misalkan. Nah, saat itu si Adi 10 tahun yang lalu punya dendam pribadi gitu, masih menyisakan. Nah, tetapi saat itu si Ihsan udah nggak terlalu memikirkan, intinya dia yang sekarang. Nah, dengan silaturahim misalkan, silaturahim pertama si Adi masih dendam misalkan, masih ada perasaan tidak suka gitu, karena ada masa lalunya. Nah, kan kita nggak tahu ya permasalahan kalian ya, permasalahan pribadi orang masing-masing kan ada sendiri-sendiri gitu. Nah, kemudian Ihsan tetap dia kokoh dalam pendiriannya agar bisa mendapatkan pekerjaan di tempatnya si Adi. Sekali ditolak, 2 ditolak, terus sampai 10 kali. 10 kali silaturahim. Dan pasti yang namanya hati manusia itu semakin lama diterjang maka akan luluh juga. Betul nggak? Seperti halnya batu itu kan keras. Tapi kalau misalkan dia terus ditetesi dengan air, lama-lama juga menjadi rapuh. Jadi dengan bersilaturahim seseorang itu dapat menambah rezeki. Gak percaya? Coba praktekkan. Gitu ya. Misalkan Dahlan pulang ke mana? Sulawesi, udah lama nggak pulang. Nah, kemudian nganggur kan? Biasanya kan gitu, orang kalau baru pulang dari perantauan di rumah itu kan bingung. Kemudian Dahlan pergi ke saudara atau ke tetangga. Ya, gimana kabarnya gini. Oh, katanya kamu udah hafal. Kebetulan nih ada masjid. Ada masjid Jami. Di mana? Di situ. Itu baru dibangun. Itu juga butuh imam. Ya kan kita nggak tahu. Atau misalkan itu di situ ada beberapa murid butuh yang namanya guru ngaji. Jangan yang nyari, oh di situ ada itu rumah, dia butuh pekerja untuk bangun rumah gitu. Jangan ya. Ya walaupun itu halal ya, bukan berarti Ustaz melarang, tidak, tapi itu bukan makom kita ya, bukan kelas kita. Jadi kalian adalah orang-orang terpelajar, usahakan untuk kedepannya kalian tetap mengajar. Apapun profesinya tetap mengajar. Mau kalian jadi pembisnis, mau kalian jadi PNS, mau kalian jadi dokter sekalipun, atau menjadi pejabat pemerintah, tetap yang namanya dakwah itu adalah kewajiban kita. Gitu ya. Sudah paham tuh tentang hadis yang menerangkan silaturahim. Paham ya kalian ya? Jadi kita ketemu dengan orangnya itu yang dapat membukakan pintu rezeki dan menambah umur. Yang sebelumnya dia ada masalah, ada rasa ada rasa dendam, ada rasa tidak suka, dengan bersilaturahim ke rumahnya, siapa tahu bisa menjadi kebaikan. Gitu ya. Paham? Hadis yang kedua dibeli Wa an Jubair
Ibnu Mut'am radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. Tidaklah masuk surga siapa? Orang yang memutus. Memutus apa? Persaudaraan, memutus silaturahim. Jadi bagaimana, apakah dia masuk surga? Hah? Masuk kan di sini tidaklah masuk surga. Ya, maksudnya di sini adalah la yadkhulul jannata qati'un. Jadi maksudnya di sini adalah haram. Tidak boleh memutus silaturahim. Hukumnya adalah dosa. Bahkan kalau misalkan sampai ke ranah haram ya jadinya dosa besar. Kalian mencari musuh. Kan iseng-iseng. Anca udah bosan di sini kan? Udah 3 tahun, kayak udah senior. Ada anak baru misalkan kemarin, makanya kemarin dia langsung hilang kan, ternyata sengaja mau mencari musuh gitu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Jadi hukumnya adalah haram. Memutus silaturahim itu tidak dibenarkan dan tidak diperbolehkan. Pelarangan di sini itu bukan berarti tidak masuk surga dalam hal tidak akan abadi di situ. Maksudnya insya Allah dia akan masuk surga. Akan tetapi pasti dengan rahmatnya Allah. Karena apa? Karena perbuatan yang haram, perbuatan dosa besar itu semuanya insya Allah akan diampuni kecuali dosa syirik. Syirik itu tidak ada obatnya, tidak ada ampunannya. Innallaha la yaghfir ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, orang berzina, orang menyuap, apalagi orang berjudi, orang memanipulasi, membohongi, semuanya itu akan diampuni sebesar apapun dosa seseorang selama dia muslim ya. Selama dia muslim, maka itu akan diampuni dengan rahmat daripada Allah. Kecuali ya satu, syirik. Makanya naudzubillah. Dan kita semuanya ada potensi untuk syirik. Betul nggak? Jangan kita ini merasa pede ya. Bahwa kita selama ini di pesantren, kemudian apa? Hafal Quran, belajarnya syariat. Pasti akan muslim sampai kita tidak boleh seperti itu. Itu namanya ya sombong. Kita semuanya manusia ini punya potensi. Makanya kita selalu berdoa minta taufik. Ihdinas shiratal mustaqim. Berapa banyak orang-orang pintar yang dia itu murtad. Dia itu keluar dari ajaran Islam. Betul nggak? Jadi yang keluar ini bukan hanya orang-orang bodoh, profesor juga ada, dokter juga ada. Dan kita naudzubillah. Apalagi kalau misalkan sampai ke ranah pernikahan. Nah, ini yang fatal ini ya. Kadang cinta itu membutakan segalanya, betul. Udah cinta mati, tapi dia ada beda agama. Akhirnya apa? Syaratnya untuk menjalin kasih sayang, maksudnya abadi dalam pernikahan, dia harus mengorbankan daripada agamanya. Ada nggak? Banyak. Makanya kalian jangan pacaran, langsung nikah, ya kan? Langsung nikah. Kalau pacaran itu dia kan belum pasti, belum siapa tahu memang dia itu, misalkan kalian kenalnya sekarang kan serba online, betul nggak? Apapun serba online. Belanja, kenalan, online juga, betul nggak? Iseng-iseng, assalamualaikum. Mendapatkan secara online. Gak dibales, assalamualaikum. Itulah hikmah dari silaturahim. Kayaknya orang ini siapa sih kok? Kenceng banget gitu. Sampai 100 kali kan kita nggak tahu kan kalian. Assalamualaikum. Intinya seperti itu.
Intinya orang yang memutus silaturahim hukumnya adalah haram. Tidak masuk surga di sini bukan berarti selamanya. Dia akan bisa masuk surga dengan rahmatnya Allah. Pasti semua manusia itu dia punya musuh. Ya kecuali mereka yang minal khawasi khawas ya. Kecuali orang-orang yang kecualikan, nabi, wali. Ada nggak kalian yang nggak punya musuh? Pasti ada. Pasti ada. Maksudnya gini, dalam hal kalian punya rasa jaga ya. Misalkan Anca dengan Albi atau Dede dengan Hambali. Walaupun bareng, kadang ada lah sesuatu yang bikin tidak suka, seneng. Atau biasanya orang-orang di luar itu kan antara tetangga gitu kan, beli expander, mobil baru, tetangganya besoknya belinya CRV, lebih di atasnya lagi. Akhirnya apa ya, seperti itulah. Jadi musuh, berantem. Dan ini adalah hal yang lumrah, hal yang wajar dari sisi sosial ya manusia. Ada baik, ada buruk. Dan memang sunnahnya Allah seperti ini. Ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Ada pahala, ada dosa. Ada laki-laki, ada perempuan. Gimana kalau kita gambarkan semuanya laki-laki aja? Kayak kalian di pesantren gini ya, laki-laki gimana perasaan? Sumpah gitu, jenuh, kayak jenuh. Andai kata di sini nggak ada pelajaran hadis, ngaji aja gitu, setoran aja gitu, nggak ada pelajaran, gimana rasanya? Kayak enak kan? Boring, bosan. Andai misalkan nggak ada ujian misalkan, kan nggak enak. Makanya ada ujian, ada challenge. Ada challenge itu bahasa Indonesia apa? Tantangan. Betul nggak? Iya. Paham ya? Jadi maksudnya di sini orang yang memutus silaturahim bukan berarti tidak masuk surga. Masuk surga akan tetapi nanti ya, terakhir menunggu ya, bahasanya terakhir. Menunggu syafaat, menunggu rahmat dari Allah. Ya sama dengan kita ini jangan merasa pasti masuk surga ya. Kan ada tuh orang itu pasti masuk surga. Ya karena memang dia melihat sholatnya, dia nggak pernah berbuat maksiat, dia selalu berbuat baik. Ingat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kadang apa yang dia rasa benar belum tentu benar. Ya kita lihat retorika atau rumus dalam kehidupan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Tidaklah diciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk menyembah. Apakah kalian sudah mengamalkan ini? Sudah mengamalkan ini enggak? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Semi-semi, setengah-setengah. Ya, kita kadang nakal, kadang kita bermain, kadang kita bercanda, kadang kita menikmati, kadang kita lupa dengan Allah. Kalian lupa nggak dengan Allah? Lupa gitu. Makanya kita selalu meminta daripada taufik ataupun petunjuk dan meminta ampunan. Kalian jangan sampai lepas daripada meminta ampunan. Rabbana zalamna anfusana itu pasti. Nabi saja berbuat khilaf. Karena ya kalau Nabi ini kan dia pengecualian ya. Nabi saja bisa, maksudnya potensinya itu ada, apalagi kita yang bukan wali aja bukan. Apalagi Nabi. Makanya kita jangan pernah merasa akan masuk surga. Kita pasti ya sebelumnya adalah ya bukan pasti juga gitu. Siapa yang pengen masuk neraka? Ada nggak? Ada kan? Makanya kita selalu berdoa masuk surga tanpa yang namanya judgment, tanpa adanya penghakiman. Makanya apa yang kita
andalkan, yang kita andalkan ya hanyalah rahmat, syafaat. Kalau hanya mengandalkan amal soleh kita, sholat kita 5 waktu, kemudian puasa kita, ngaji kita, itu belum cukup, dan tidak menjadi. Sholat kita saja terkadang belum tentu diterima. Ya memang walaupun kita sudah mengamalkan semua syarat sah sholat, rukun-rukunnya, tapi kan terkadang ada yang tidak kita ketahui. Bisa jadi badan kita ada najis, baju kita ada najis yang tidak kita ketahui, walaupun nanti itu adalah diampuni gitu ya, terlepas daripada semua. Ya Alexa, setelahnya baca. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. Di sini dari sahabat Mughirah ibnu Syu'bah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Innallaha harrama 'alaikum huquqal ummahat. Di sini ada 6 poin. Yang pertama adalah huququl ummahat. Berbuat apa? Berbuat jahat, berbuat dolim, durhaka, ya, memutus silaturahim, berani kepada orang tua. Hukukul ummahat. Dan di sini nggak cuman ibu saja, bapak juga masuk ke dalam ranah ranah ini. Jadi tidak boleh berbuat durhaka terhadap orang tua. Memang kalau dalam hadis ini secara tidak langsung hanya ibu. Akan tetapi hadis ataupun dalil yang menerangkan bahwasanya wajib untuk berbakti kepada orang tua itu juga banyak. Jadi bapak dan ibu. Itu. Jadi ini adalah perbuatan yang haram, yang dilarang untuk berani kepada orang tua. Wa wa'dal banati, maksudnya adalah wa'dul banati itu kayak mengubur bayi perempuan secara hidup. Jadi dulu ada di zamannya Arab, kalian sudah nonton belum? Atau udah pernah dengar belum kisah daripada zaman jahiliyah? Belum. Jadi zaman jahiliyah itu kalau lahir seorang bayi perempuan itu seperti air. Kalau zamannya Fir'aun kan kalau bayi perempuan dihidupin karena ya kebalikannya lah ya. Karena kalau laki-laki takut untuk mengambil tahta daripada Fir'aun. Tapi kalau di zaman jahiliyah kebalikannya. Karena memang orang Arab itu lebih mengunggulkan nasab, lebih mengunggulkan kedudukan. Jadi seakan-akan kalau laki-laki itu gagah, perkasa, tapi kalau perempuan kayak air, suatu keburukan. Nah, makanya saat itu zaman jahiliyah kalau lahir perempuan ya dibunuh hidup, dikubur dengan hidup. Ya sama kayak diantara masyarakat pada umumnya ya. Walaupun memang tidak secara langsung ke sini. Kalau lahir laki-laki seneng kan? Laki-laki enggak? Laki-laki seneng ya. Bener gak? Kalian punya saudara atau teman atau adik atau kakak. Kalau lahir laki-laki gimana? Seneng kan? Lahirnya laki-laki, lahirnya kayak anca misalnya. Seneng. Jangan salah loh. Kalian ini ketika kalian lahir 2 kambing, betul enggak? Jangan kambing. Apa? Enggak apa sekarang atau besok? Besok hari Minggu. Ustaz di sini siap kok. Menunggu. Enggak apa-apa. Apa mau diagetakan bulan depan? Kalian nanti ya tunggu akikah dari Albi ya. Alhamdulillah dia jujur ya. Jadi
Ya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan perempuan, misalkan ada perempuan kan kayak gitu, kayak lemes gitu ya. Jadi memang kalau laki-laki ini dia memiliki nilai tersendiri. Tapi kalau di zaman jahiliyah dia kayak seperti melebih-lebihkan dalam hal kalau misalkan bukan laki-laki ya adalah suatu keburukan. Maka berapa banyak perempuan saat itu masih dalam keadaan kecil ya dibunuh. Ini hukumnya adalah haram, dosa besar. Wa harama alaikum man'an wa hatin. Man'an wa hatin. Apa di sini man'an wa hatin? Yamna'ul haq al wajib alaihi. Nah, maksudnya man'an wa hatin itu dia itu melarang, mencegah sesuatu yang wajib bagi dia atau bagi yang lain. Man umma amarallahu bihi alla yamna. Misalkan makan nasi, dia melarang. Sholat dia melarang. Zakat dia melarang. Padahal hal itu tidak dilarang sama Allah. Bisa jadi di situ atau dia itu mencegah. Misalkan ada orang mau berbuat kebaikan, kamu cegah agar dia tidak berbuat kebaikan. Biasanya orang-orang munafik gitu ya. Ya'muruna bil munkar wa ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi dia melarang orang-orang misalkan mengadakan tahlilan, mengadakan maulid, haram. Bisa jadi masuk, bisa jadi ya kita punya dalil, mereka punya dalil. Jadi intinya melarang perkara yang tidak dilarang oleh Allah. Itu hukumnya adalah hak. Ya kalian pakai dalil ini aja. Kalau misalkan suatu saat kalian mengadakan maulid, mengadakan tahlil, datang orang, ini nggak boleh gitu. Ya akhi, la tuharimu thayyibah bima akhalallahu lakum gitu ya. Baca ayatnya ya. Itu sudah jelas gitu. Perkara yang dilarang. Apa ini? Wa harama alaikum man'an wa hatin. Atau hatin. Hatin itu dalam hal meminta hak yang bukan punyanya dia. Misalkan apa? Malak, preman, bayar. Atau misalkan Anca senior minta ke siapa di sini yang junior Reksan, bisa kamu coba jatah bulanan. Nah, jadi ininya meminta sesuatu yang bukan haknya dia. Paham ya? Man'an wa hatin. Kalau man'an itu melarang, kalau hatin ini dia meminta hak yang bukan punyanya dia. Begal juga. Hah? Begal. Ya seperti begal, preman, malak ya. Malak, biasanya orang malak itu kan pungutan liar, misalkan di tengah jalan, bisa lewat jalan ini asalkan bayar dulu, kayak tol itu kan. Benar tol bisa tuh. Enggak, itu beda. Kalau tol itu memang dia bisnis, itu memang dikomersilkan. Bayar. Enggak, misalkan kalau yang pungutan liar Bayar dulu. atau misalkan tuh bisa praktekkan di sini. Bisa kamu praktek di sini nih. Ada orang lewat, ajak kamu itu kan. Bikin portal sendiri gitu ya, pindahin. Enggak apa-apa nyari-nyari sampingan gitu aja. Enggak, kalau tahu enggak? Ya intinya pungutan liar ya, yang dia itu meminta sesuatu yang bukan haknya dia. Intinya ini berlaku umum apapun itu. Kalau misalkan bukan haknya dia, maka dia tidak boleh meminta. Misalkan tadi Ustaz kasih ke Hambali sama Dede coklat misalkan, itu kan haknya dia. Tiba-tiba Anca, Ustaz, aku juga dong, maksa gitu, nggak boleh. Itu bukan hak kamu. Nah, sebenarnya seperti itu. Wa karihalakum qila wa qala. Nah, ini beda ya. Tadi haroma, kemudian kariha. Paham ya? Paham nggak? Adi, di sini kan ada 6 poin. Yang pertama adalah uququl ummahat.
yang kedua adalah wa'dul banat, yang ketiga adalah manat wa hatin. Nah, di sini innallaha harrama, Allah mengharamkan 3 ini. Nah, kemudian hadis setelahnya wa karihalah, dan seperti itu. Allah tidak suka. Apa? Qila wa qala. Apa qila wa qala? Qila wa qala itu nakul kalam alladhi yasma'uhu ila ghairi. Jadi katanya Hanif si ini tuh gini. Nah, perkataan orang. Jadi apa namanya, dia itu hanya mendengarkan orang lain, kemudian dia menyebarkan perkataan ini kepada yang lain. Jadi itu adalah perkara yang dibenci. Kenapa? Karena bisa jadi adalah fitnah. Belum tentu apa yang dia dengar itu adalah sesuatu yang benar. Qila wa qala. Katanya si Reksa kemarin, Anca itu sulit dibangunin gitu. Misalkan sampai nggak sholat maghrib, contoh. Katanya. Atau kola ya. Kola itu kan beda. Kalau kila itu kan potensi benernya, anggap kalau kila di bawah 50%, kalau kola itu di atas. Katanya. Kalau kola berkata, misalkan Dede. Itu kata Dede, Ustaz. Kalau misalkan saya ini hafalannya nggak lancar. Walaupun itu benar. Nah, ada kok. Contoh kila, jadi semuanya adalah ya sama saja kila. Cuman kalau kila ini dia masih katanya orang. Jadi misalkan Adi ngomong ke Reksa, Hanif nguping dari Reksa, kemudian Hanif menyebarkan lewat jari-jari dia gitu, bahwasanya bla 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 gitu. Itu namanya kila. Kalau ola itu langsung ke orangnya langsung. Oh, kata Hanif, kata Hambali, kata Ihsan, kata Dahlan kemarin ya, gini. Kalau futsal sama Asgaret itu ya jadi gitu misalkan. Itu ya. Jadi ini adalah perkara yang dibenci. Walaupun dalam perkara agama ya. Katanya imam ini, katanya ustadz ini, katanya ustadz. Jadi kalian harus benar-benar tahakkum, memastikan kalau misalkan itu berita memang dari orangnya. Kenapa? Nah, kalau misalkan tidak sampai tahakkum ya jadinya apa? Ikhtilaf, jadinya apa? Bertentangan gitu, menjadikan perdebatan, bisa menjadi fitnah. Wa kasratas soal. Ya, intinya soal kalian banyak bertanya. Kenapa Ustaz wajib sholat? Kenapa harus setoran pagi? Kenapa harus setoran sore? Harus pagi udah setoran, sore setoran. Ya udah lama-lama pulang aja, masa di sini. Ya intinya banyak pertanyaan yang tidak bermutu. Tapi kalau pertanyaannya memang itu adalah dibutuhkan, Ustaz, kenapa Ustaz? Satu hari harus satu kaca, satu halaman. Ya karena biar mudah untuk ke esokan harinya gitu, untuk menambah sebagainya. Ustaz, kenapa harus belajar hadis, Ustaz? Kita udah di sini cukup Quran aja, Ustaz. Hadis ini seperti itu. Itu perkara yang tidak disukai. Kenapa Ustaz harus ujian? Kenapa yang nilainya buruk itu besok nggak megang HP, Ustaz? Lama-lama Ustaz lempar pakai meja gitu. Itu kan pertanyaannya nggak perlu ya. Jawabannya kan udah tahu kan. Ya karena memang nilainya jelek, harus belajar. Ya karena memang belajar hadis itu perlu untuk mengimbangi. Ya karena memang di sini adalah tempat menghafal Al-Quran, sehari harus satu halaman, gitu. Harus satu kaca. Gitu. Ya kalau nggak mau ya jangan di
Ini contoh aja, contoh. Misalkan contoh. Kemudian wa idha'atal mal, ya, idha'atal mal seperti orang-orang yang berhamburan ya. Uang dibakar gitu. Uang dibakar jadi dan sepatu dibakar. Jadi konten kan gitu. Akhirnya demi meraup sesuatu yang itu gimana ya? TV digoreng, Maksudnya idaatul mal itu dia itu menghilangkan hartanya. Menghilangkan harta. Ada beberapa ulama yang mengatakan adalah israf, berhambur. Misalkan dia punya uang 10 M ya. Dia orang kaya. Kemudian dia beli Bugatti misalkan. Tahu Bugatti? Apa itu? Mobil lumayan ini. Mobil kan. Ada cireng ya lupa jadi. Bugatti, mobil paling mahal. Dia nggak nyampe kalau orang beli itu ya. Misalkan dia beli Ferrari ya yang harganya 6 M. Apakah itu termasuk idaatul mal? Masuk. Enggak. Kalau uangnya ada. Iya. Bukan idaatul mal karena memang sesuai dengan kebutuhan dia. Ya kita terlepas dari bahas masalah perkara duniawi ya. Kita hanya membahas masalah idaatul mal. Dalam hal kalau misalkan hartanya banyak, ya kenapa tidak? Karena memang dia mungkin dia butuh banget yang namanya kendaraan Ferrari. Dia butuh kecepatan misalkan. Atau dia memang hobi atau misalkan dia untuk investasi. Dia beli rumah di sini, beli apartemen, udah punya rumah beli apartemen lagi. Boleh nggak? Boleh. Nah, itu bukan berarti idaatul mal. Karena memang sesuai dengan hajah dia. Kecuali kalau idaatul mal misalkan si fulan dia beli Motor. misalkan beli Makanan. ya ininya menghilangkan harta lah ya. Kalian paham nggak menghilangkan harta? Jadi menjadikan sesuatu tersebut tidak bermanfaat gitu loh. Dan harganya itu luar biasa. Ya dia beli mobil misalkan beli Avanza misalkan 10 gitu. Tapi yang dipakai cuma 2, yang 8-nya ya dibiarin saja. Ya suka-suka lah, kan orang kaya gitu. Misalkan contoh. Ya suka-suka gua lah, gua kan orang kaya punya duit. Ngapain lu sirik gitu. Nah, itu yang namanya idaatul mal. Atau dia misalkan beli Ferrari atau Lamborghini misalkan. Nah, atau beli apa? Motor yang mahal itu Bugatti misalkan. Atau Ninja yang 1000 cc. Tapi dibuat jualan somai gitu. Kan ada di belakangnya buat somai. Buat bakso malam gitu kan. Motornya Bugatti. Nah, ini juga termasuk idaatul mal. Kemudian ini kan sesuai hajah. Maksudnya sesuai dengan kebutuhannya di mana? Gitu ya. Brand itu merek keren juga, itu nyari duit juga. Apa? Kebutuhannya dia gaya juga, sambilan nyari duit. Ya bisa jadi sambilan. Ya kalau misalkan dia untuk apa namanya? Misalkan buat konten itu kan juga sebagai kebutuhannya menjadi popularitas. Atau enggak? Orang dia kan modal. Apakah itu termasuk idaatul mal? Kan ada tuh dia misalkan bakar sepatu sebagainya. Ya intinya kembali kepada hajat dia, tujuan dia. Kalau tujuan dia untuk menambah pundi-pundi uang ya diperbolehkan karena memang itu bisnis misalkan. Atau dia misalkan jadi jualan bakso karena memang dia agar dikenal. Atau misalkan dia saat itu adalah pengen kampanye gitu ya, kampanye. Atau misalkan FTV gitu kan biasanya kan gitu, fulan penjual cilok gitu. Ternyata motornya seperti itu. Ya intinya kembali kepada kebutuhan orang
Ya pokoknya idaatul mal itu yang kayak tadi bakar dia membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Kayak tadi beli mobil 10, 2-nya dipakai, 8-nya diarin suka-suka dan sebagainya. Nah di sini kan ada 6 poin tuh. Yang pertama adalah haroma, yang kedua adalah karina. Jadi yang 3 di awal itu adalah hukumnya dosa besar. Adapun yang 3 terakhir itu kayak kasratus soal, banyak nanya, kemudian idaatul mal, kemudian kila waqala adalah hukumnya makruh. Dan di sini ada beberapa ulama juga mengatakan semuanya ini menjadi makruh. Semuanya menjadi makruh karena di situ ada kata-kata kariha di terakhir itu. Jadi kayak ukul umahat itu hukumnya makruh, wadul banat hukumnya makruh, man'an luhatin hukumnya makruh. Jadi ada beberapa ulama yang berpendapat. Kenapa? Karena di hadis tersebut ada kalimat kariha itu, kariha lakumnya itu yang di terakhir itu menjadikan bahwasanya semuanya berpotensi tidak haram. Maka tetapi pendapat yang paling kuat semuanya hadis ini terbagi menjadi 2, 3 haram, 3 makruh. Allahu a'lam. Nambah lagi? Nanggung. Ada lagi baca. Bisa dengar berarti. Ya. Wa an Abdillah ibni Amri ibni Al-As radhiyallahu anhuma 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain akhrajahu Tirmidzi wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Wa Abdullah ibni Amr ibni Al-As radhiyallahu anhuma Ibnu Al-As Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Asad, bukan Umar ya, Amr bin As. Ridallahi fi ridal walidaini. Ya, intinya ketetapan Allah, ridhonya Allah itu berada pada orang tua. Wa sukhtu, bisa sukhtu, bisa sakhatu. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, murkanya Allah ya. Tidak ridhonya Allah, marahnya Allah itu juga berada pada orang tua. Jadi hadis ini kita diwajibkan untuk berbakti kepada orang tua. Karena memang orang tua ini dia adalah perantara kita untuk mendapatkan rahmat ataupun syafaat dari Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kita wajib untuk berbakti kepada orang tua. Ya bahasanya gini, ukukul ummahat atau ukukul aba. Kita berbuat durhaka kepada orang tua itu hukumnya haram. Lawan katanya haram apa? Wajib untuk apa? Berbakti kepada orang tua. Baik itu ibu, baik itu bapak. Dalam hal kebaikan. Intinya apa? Harus berbakti kepada orang tua. Kecuali konteksnya adalah bukan dalam suatu kebaikan. Misalkan orang tua nyuruh kamu, udahlah ngapain kamu ngaji, udahlah kamu main-main aja. Ini lo beli apa Mobile Legends itu beli apa? Beli skin. Apa ini digarut ngapain kamu murajaah capek-capek? Udah santai aja. Nah, ini kalau kecuali yang perkara yang seperti ini itu tidak boleh kita taati, tidak boleh kita ngapain kamu sholat misalkan.
ngapain kamu subuh jam 4 berisik misalkan, pagi-pagi udah bangunin orang, udah nggak usah. Ini yang tidak boleh kita taati. Karena apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk dalam apa? Dia itu menyalahi aturan daripada Allah. Kalau dia berbuat kemaksiatan. Udah kamu ibu kasih uang nih 10 juta, kamu belikan wine itu yang tahun misalnya. Kamu belinya di sana. Itu enak itu wine-nya misalnya. Kamu disuruh beli minuman, enggak Bu, saya nggak mau, ini haram. Kamu ngelawan sama orang tua ya? Kamu ngelawan, enggak? Nah, kalau yang seperti itu diperbolehkan. Wajib kita melawan. Coba kamu naruh ini apa? Ini kayaknya nomor 7 ini bakal menang nih, nomor 7. Atau ntar malam nih Madrid bakal menang, kamu pasang 500 juta. Depositkan 30 juta dulu baru. Enggak Bu. Enggak. Bukan Madrid, Inter yang menang Bu. Misalkan. Intinya tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk yang mana makhluknya itu dia berbuat kemaksiatan kepada Allah. Jadi kita mematuhi perintah orang tua, wajib untuk patuh dalam hal kebaikannya saja. Adapun kalau misalkan di luar itu kita tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Fi istifsar fi soal nakro doa kafaratul majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.